الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Timbang Nganggur Official Islami. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi kisah tentang kisah cicit Rasulullah SAW, Ali Zainal Abidin saat dicaci maki. Cicit Rasulullah SAW yang bernama Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib dapat kita jadikan teladan soal kezuhudan dan tawaduknya. Sayyidina Ali Zainal Abidin sebagai orang yang warak dan zuhud. Dalam kitab Al-Tibr Al-Masbu' fi Nasikha Al-Muluk, Imam Al-Ghazali menceritakan kisah Zainal Abidin saat dicaci maki oleh seseorang. Berikut kisahnya. Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhu keluar rumah menuju masjid. Tiba-tiba seorang mencaci makinya. Para pengawalnya hendak memukul dan menyakiti orang tersebut. Namun Sayyidina Ali Zainal Abidin melarangnya dan berkata, "Tahanlah dengan tangan kalian." Kemudian ia berpaling kepada orang yang mencacinya itu dan berkata, "Wahai Tuan, aku memiliki keburukan lebih banyak dari yang Tuan katakan. Apa yang Tuan tidak ketahui tentang keburukanku lebih banyak dari yang Tuan ketahui. Jika Tuan membutuhkannya, aku akan memberikan semuanya kepada Tuan. Aku akan menceritakan semuanya kepada Tuan." Orang itu pun lalu berlalu. Sayyidina Ali Zainal Abidin merogoh kantong bajunya dan memberikan uang 1000 dirham. Orang itu pun berlalu sambil berkata, "Aku bersaksi bahwa pemuda ini, Sayyidina Ali Zainal Abidin, adalah keturunan Rasulullah SAW." Hikmah dari kisah ini adalah seakan-akan menganggap bahwa cacian sebagai kasih sayang Allah yang mengingatkan dosa-dosanya. Bagi orang yang selalu ingat akan dosa-dosanya, ia tak akan mudah terhina oleh cacian dan makian. Cacian adalah cambuk pengingat bahwa aku lebih buruk dari itu dan dosaku lebih banyak dari itu. Maka seberapa kasar dan bejatnya sebuah cacian tak akan berarti apa-apa, karena ia merasa jauh lebih buruk dari itu. Bahkan Imam Ali Zainal Abidin menawari pencacinya sebuah informasi tentang keburukannya. Sebagai gantinya, Imam Ali Zainal Abidin berterima kasih kepada pencacinya karena telah diingatkan. Seumpama ia hendak berujar cacian yang mengingatkanku atas segala keburukan, lebih aku nikmati daripada pujian yang melalaikanku. Karenanya beliau memberi pencacinya uang yang cukup banyak, karena telah membangkitkan penyesalannya kembali atas dosa-dosanya. Sisi lain kisah ini tentang akhlak yang baik. Meski dicaci sedemikian rupa, Imam Ali Zainal Abidin tidak membalasnya dengan cacian, tetapi beliau membalasnya dengan kebaikan. Beliau melarang pengikutnya menyakiti orang tersebut dan menghampirinya dengan penuh keramah tamahan. Sikap ini membuat sang pencaci malu. Belum hilang rasa malunya, Imam Ali Zainal Abidin memberikan uang 1000 dirham. Akhlak mulia inilah yang membuatnya bersaksi bahwa ia benar-benar keturunan Nabi Muhammad SAW. Imam Abu Usman Al-Hiri berkata, akar tawaduk ada 3. 1. Mengingatkan seorang hamba akan kebodohannya. 2. Mengakui kekurangannya di setiap keadaan. Dan yang ketiga, jangan memperhatikan atau menilai kekurangan orang lain. Ali Zainal Abidin tiap malam memanggul tepung sedekah. Salah seorang budaknya bercerita, "Aku adalah pembantu Ali Zainal bin Husain. Suatu kali aku disuruh memenuhi salah satu kebutuhannya.
tetapi aku terlambat untuk melakukannya. Begitu aku datang, langsung dicambuk olehnya. Aku menangis bercampur marah, sebab dia tidak pernah mencambuk siapapun sebelum itu. Aku berkata, Allah, wahai Ali bin Husain, mengapa tatkala Anda menyuruhku memenuhi keperluanmu, namun setelah aku penuhi, Anda justru memukulku? Beliau terkejut lalu menangis mendengar kata-kata itu. Lalu beliau berkata, pergilah ke Masjid Nabawi, sholatlah 2 rakaat. Kemudian berdoalah, ya Allah, ampunilah Ali bin Husain. Bila engkau mau melakukannya, engkau akan aku merdekakan. Aku pun mengikuti kata-katanya. Aku sholat dan berdoa seperti yang dimintanya. Ketika kembali ke rumah, diriku telah menjadi orang yang bebas dan merdeka. Allah Ta'ala memberikan karunia kekayaan yang melimpah kepada Zainal Abidin. Perdagangannya selalu untung dan pertaniannya bersubur. Dikelola para budaknya, semakin hari semakin maju. Perdagangan dan pertaniannya semakin bertambah banyak hartanya. Akan tetapi, Ali Zainal Abidin tidak bersenang-senang dengan kekayaannya itu. Sikapnya tidak berubah. Kekayaannya digunakan untuk membangun jalan kebaikan menuju akhirat. Begitulah kekayaan yang menjadi indah di tangan hamba yang soleh. Di antara amal soleh yang beliau sukai adalah bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Di saat malam mulai gelap, beliau memikul sekarung tepung di punggungnya, keluar menembus kegelapan malam ketika orang-orang sedang tidur nyenyak. Beliau berkeliling ke rumah-rumah para fakir miskin yang tidak suka menadahkan tangannya. Tidak heran jika banyak orang miskin di Madinah yang hidup tanpa mengetahui dari mana jatuhnya rizki itu untuk mereka. Setelah Ali Zainal Abidin bin Husain wafat dan mereka tidak lagi menerima rizki, barulah mereka menyadari siapakah gerangan manusia dermawan itu. Sewaktu jenazah Ali Zainal Abidin dimakamkan, terlihat ada bekas hitam di punggungnya, sehingga bertanyalah mereka yang memandikannya, bekas apa ini? Di antara yang hadir itu menjawab, itu adalah bekas karung-karung tepung yang selalu dipikulnya ke 100 rumah di Madinah. Setelah wafatnya Ali Zainal Abidin, terputus sudah bantuan bagi fakir miskin itu. Pembebasan budak secara besar-besaran yang dilakukan Ali Zainal Abidin disebarkan oleh para perantau ke timur dan barat. Tingkah lakunya seakan seperti dongeng yang direkayasa, dan banyaknya melebihi hitungan orang yang membilangnya. Zainal Abidin bisa memerdekakan budak yang bekerja dengan baik sebagai imbalan untuk mereka. Beliau juga membebaskan budak yang terlanjur dipukul atau dianiaya sebagai tebusan. Diriwayatkan bahwa beliau telah memerdekakan 1000 budak dan tak pernah memakai tenaga seorang budak lebih dari 1 tahun. Kebanyakan mereka dimerdekakan pada malam Idul Fitri, malam yang penuh berkah. Dimintanya mereka menghadap kiblat dan berdoa, ya Allah, ampunilah Ali bin Husain. Sebelum mereka pergi, beliau memberinya bekal 2 kali lipat untuk berlebaran, agar mereka merasakan kebahagiaan yang berlipat. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.